bersama teman-teman menari jaipongan. Timplak timpluk timplak, timplak timpluk, letak kembang kembangnya. Balik lagi di Intermezzo, banyak info nggak bikin kepo. Tadi sebelum jeda iklan saya sempat menyinggung begitu sebenarnya siapa sih sosok dari Dodi Triyono. Ada yang mengatakan bahwa beliau merupakan pemenang tender dari Gelora Bung Karno. Betul. Tapi sebenarnya siapa sih sosok dari Dodi Triyono? Kita punya informasinya untuk Anda. Ini dia. Dodi Triyono merupakan satu dari 6 korban tewas dari dugaan perampokan disertai pembunuhan yang terjadi di sebuah perumahan elit di Jalan Pulau Mas Utara, nomor 7A, Jakarta Timur, kemarin. Selain Dodi, 5 korban lainnya diketahui bernama Diona Arika dan Dianita Gema yang merupakan anak Dodi, Amel, teman anak Dodi, Yanto dan Tasruk yang merupakan sopir Dodi. Keenamnya meninggal dunia diduga kehabisan nafas saat dikurung di sebuah kamar mandi berukuran 2 x 1 meter. Sementara 5 orang lainnya ditemukan petugas kepolisian dalam keadaan selamat. Lalu, siapa Dodi Triyono? Dodi Triyono dikenal keluarga dan warga sekitar sebagai sosok yang ramah dan seorang pengusaha serta arsitek yang sukses. Ia juga diketahui memiliki kenalan dan kedekatan dengan sejumlah pejabat tinggi negara termasuk orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Dodi diduga pernah mengundang Presiden Joko Widodo di rumahnya di Jalan Pulau Mas Utara saat baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, sosok Dodi juga merupakan pemenang tender renovasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno tahun 2016, walaupun surat izinnya belum dikeluarkan. Kesuksesan Dodi Triyono sebagai pengusaha pun terbukti dari perusahaan yang cukup besar yang ia miliki bernama PT DA Internasional dan juga 2 rumah mewah di Pulau Mas, Jakarta Timur, serta 3 koleksi mobil mewah Lamborghini. Hingga saat ini pihak kepolisian belum mengetahui motif peristiwa tersebut terkait dengan perampokan disertai pembunuhan atau dugaan lain. Tim News TV memberitakan. Nah, itulah merupakan sosok dari Dodi Triyono ya, Nak ya. Dan beliau dan juga 6 korban lainnya ternyata memang sudah dimakamkan di 4 tempat berbeda. Iya, di Jakarta, di Bekasi, Pemalang dan juga Purbalingga, pemirsa, serta prosesi pemakaman ini pastinya diwarnai oleh isak tangis keluarga. Informasinya seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Ketiga jenazah korban perampokan Pulau Mas yakni Dodi Triyono, Diona Arika Andra, serta Gema Zalfaila dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pemakaman dihadiri pihak keluarga seperti istri pertama dan istri kedua Dodi, serta kerabat dan teman-teman sekolah anak-anak Dodi. Proses pemakaman diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat, khususnya Zanet, anak kedua Dodi yang luput dari maut. Sementara di TPU Jatisari, Bekasi, Jawa Barat, suasana haru mengiringi pemakaman Amelia Kalista Putri. Ibu Amel hanya bisa termenung dan tidak henti-hentinya menangis saat menyaksikan anaknya dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun pihak keluarga ikhlas dan tabah melepas kepergian Amel. Selain pihak keluarga, pemakaman juga dihadiri tetangga dan teman sekolah Amel. Sementara itu suasana haru juga menyelimuti pemakaman Sugianto, pengemudi pribadi keluarga Dodi Triyono. Sugianto dimakamkan di pemakaman Desa Pegiringan, Kecamatan Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah. Keluarga dan sejumlah kerabat mengaku terkejut mengetahui Sugianto menjadi korban pembunuhan.
Sugianto diketahui bekerja sebagai pengemudi pribadi keluarga Dodi Triyono sejak 4 tahun silam. Sementara jenazah Tasro, pengemudi pribadi Dodi lainnya, dimakamkan di Purbalingga, Jawa Tengah. Almarhum diketahui baru 3 bulan menikah. Istri korban berharap pelaku dihukum seadil-adilnya. Tim MNC Media memberitakan. Ya itu dia nak ya, bahwa adanya 4 tempat yang berbeda untuk pemakaman 6 korban dari perampokan sadis yang berujung pembunuhan begitu. Betul, dan informasi selanjutnya ini masih terkait dengan perampokan sadis pemirsa yang terjadi di Pulau Mas yang memang telah ditangkap para pelakunya ini, dan motif serta aksi perampokan yang disertai oleh pembunuhan yang terjadi di kawasan Pulau Mas Jakarta ini murni perampokan, dan hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan saksi dan juga pengumpulan barang bukti. Menurut keterangan salah satu saksi yang bernama Sela, dirinya datang ke rumah tersebut pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung merasa curiga telah terjadi perampokan, dirinya segera melaporkan hal tersebut kabarnya kepada petugas Pospol Kayu Putih. Dan petugas langsung menuju lokasi dan menemukan korban di dalam kamar mandi yang berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. 6 orang dalam kondisi tidak bernyawa, sementara 5 lainnya dibawa menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Diduga korban meninggal karena kehabisan oksigen. Selanjutnya korban meninggal dibawa menuju rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara 5 korban selamat dibawa menuju rumah sakit Kartika. Ya mudah-mudahan saja nak ya, satu pelaku lagi segera ditangkap dan semua segera diproses secara hukum. Iya, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan yang sebesar-besarnya. Betul sekali. Dan buat pemirsa mudah-mudahan juga diberikan kelancaran untuk mengisi liburan begitu. Ya, tapi yang tidak betul. liburan jangan sedih. Kenapa? Karena kita akan membagikan segudang informasi untuk mengisi liburan ketika tidak jalan-jalan. Habis ini akan kita hadirkan siapa dan juga apa yang mau kita angkat temanya di pemirsa. Makanya tonton terus Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.